Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Saya Zita Florensa Mogi dengan NIM 2511778. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan menampilkan praktik pembelajaran di kelas 12 fase F pada mata pelajaran sosiologi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bunda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Terima kasih, Bunda. Orang pikir kita dalam. Dalam nama Bapa, Dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, Engkau Israel, nama Tuhan untuk diri aku. Telah dilalui bimbingan adalah aku. Amin. dalam nama Bapa, Dan Roh Kudus. Amin. Absensi dulu, Bunda semua sudah absensi terlebih dahulu. Agustina Helena Lende, Hadir, Bunda. Benedicta Inesta Wialoi, Hadir, Bunda. Dionysius Loimina, Hadir Bunda. Emmanuel Clarita Efrasimuno. Hadir, Bunda. Kita perlu tahu juga tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama hari ini yang harus Bunda anak-anak tahu tujuan pembelajaran hari ini peserta didik mampu menjelaskan hakikat perubahan sosial dan memahami pandangan para tokoh tentang perubahan Sosial. Anak-anak sekalian bisa lihat yang ada di depan ini, bisa lihat gambar ini, Bisa. bisa lihat gambar ini. Bisa. Menurut kalian, yang kalian rasakan, yang kalian amati, apa yang paling berubah dalam hidupmu selama 5 tahun terakhir dalam hidup kalian? Yang kalian rasa, oke, silakan. Yang pertama, tinggi badan semakin tinggi. Ya, itu secara biologis atau secara sosial. Teknologi. Perubahan silakan. Cara pakai seseorang. Oh, cara berpakaian. Ya, Rian. Perubahan model rambut. Oh iya, perubahan bentuk rambut. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar ini? Kalau saya tidak keindahan, kalau yang lama itu bersifat biasa saja, tapi yang baru terlihat bagus karena sudah dipenuhi dengan lampu-lampu. Iya. Tentang subjek loh. Kalau subjek itu dilihat ini, kota metropolitan ini, kalau di zaman sebelumnya tadi pengenalan awal mengenai perubahan sosial. Bunda menaik gambar-gambar nyata. Hari ini saat ini kita belajar terlebih dahulu tentang hakikat perubahan sosial. Hakikat perubahan sosial itu pertama apa saja? Yang pertama itu di mana? Maksudnya bagaimana? Maksudnya perubahan sosial adalah proses berkelanjutan yang tidak berhenti. Lalu yang berikut, karakteristik perubahan sosial. Perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan.
lagi ya. Oke, lagi. Waktu sudah selesai. Kita akan presentasikan hasil kelompoknya berdasarkan hasil penghasilan pengamatan. Teman-teman, silakan menyaksikan teman-temanmu yang berkesukaan. Selamat pagi kita semua.
kami. Tidak berlama-lama kita Kalau selesai. aku berwibawa, maka itu adalah pilihan. Sekian. Mungkin ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada lagi pertanyaan, kami dari kelompok 3 kami undur diri. Sekian dan terima kasih. Yang itu dari kelompok apa? Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan berbagai edukasi yang benar-benar di dalam teknologi, misalnya gadget. Kita terkadang tidak menghiraukan orang-orang yang berada di sekitar kita, ataupun kita memanfaatkan teknologi itu untuk hal-hal yang terbaik. Misalnya kita dapat membuli seseorang yang dinamakan cyberbullying. Yang kelima, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Menurutmu, termasuk bentuk perubahan sosial apa dan berikan alasannya? Menurut kelompok kami dan hasil diskusi kelompok kami bahwa ini termasuk dalam perubahan sosial dalam bentuk kecil. Karena apa? Pada zaman dahulu, orang-orang ataupun masyarakat dahulu itu biasanya mengikat rambut ke belakang hanya dengan satu ikatan dengan rapi. Tetapi sekarang, kalau menurut kita sebagai anak muda itu, rambutnya itu harus dilepas, harus digerai agar terlihat lebih menarik. Sekian dari kelompok kami. Satu untuk kelompok dua. Satu lagi. Silakan duduk. Sebelum berikut saya beri pada kelompok 3, kelompok C. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada teman saya Jack, saya siswa. Jadi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sekarang kami akan menyampaikan hasil diskusi. Baik, untuk yang pertama kita perhatikan gambar yang di kertas bagian pertama. Di sini terdapat 2 gambar. Jadi di sini kita disuruh untuk menentukan apakah gambar tersebut mengalami perubahan atau tidak dan berikan alasannya. Menurut kami, gambar tersebut sangat mengalami perubahan yang besar. Contohnya seperti perubahan tersebut terjadi pada metode pembelajaran dan cara mengajar. Pada gambar yang pertama ini, seorang guru masih mengajar dan menulis serta memberikan pelajaran kepada siswanya melalui papan tulis. Sedangkan pada gambar yang kedua, guru memberikan pelajaran melalui layar tancap atau LCD. Nah, di sini nih, salah satu perubahannya adalah perubahan teknologi. Mungkin sekian, lalu kita lanjut pertanyaan kedua. Berdasarkan hasil pengamatan kalian, mengapa masyarakat cenderung berubah? Apa saja perubahan yang paling menonjol dalam masyarakat? Masyarakat cenderung berubah itu karena dipengaruhi oleh sifat kebosanan masyarakat. Contohnya, ketika kita mengajar menggunakan papan, siswa itu merasa bosan. Tetapi ketika mengajar menggunakan LCD dan menampilkan video-video yang menarik, itu dapat membuat siswa itu menjadi semangat dalam belajar. Lalu, apa saja perubahan yang paling menonjol dalam masyarakat? Perubahan yang paling menonjol itu perubahan teknologi, alat transportasi, dan cara pemakaiannya. Teknologi sekarang kan sudah bentuk seperti LCD. Lalu kalau alat transportasi itu, zaman dulu orang masih menggunakan kuda. Kalau zaman sekarang sudah ada kendaraan roda 2 seperti motor dan kendaraan roda 4 seperti mobil. Cara berpakaian orang dulu itu sangat sopan. Tidak seperti sekarang ini, cara berpakaian lebih mengikuti gaya-gaya barat. Yang soal yang ketiga,
Berdasarkan hasil pengamatan di masyarakat dan yang kalian alami, apa saja bentuk perubahan sosial yang terjadi? Berikan pendapat kalian serta contohnya. Dalam masyarakat yang sering terjadi adalah perubahan kecil. Contohnya perubahan gaya rambut pria. Pada zaman dahulu, gaya rambut pria itu sederhana, yang mungkin kita sebut sekarang itu bontos atau botak. Tapi sekarang gaya rambut itu sangat banyak modelnya. Contohnya seperti mulai taper dan low fade. Yang kelima, perhatikan gambar berikut. Jadi teman-teman bisa lihat gambar yang bagian bawah ini. Oh, itu ada gambar dua perempuan zaman dahulu dan perempuan zaman sekarang. Menurutmu termasuk bentuk perubahan sosial apa dan berikan alasan. Jadi menurut kami ini perubahan kecil. Mengapa saya katakan perubahan kecil? Karena perubahan gaya rambut tidak terlalu berpengaruh pada masyarakat. Perubahan gaya rambut pria wanita pada zaman dahulu itu rapi dan diikat ke belakang saat, sedangkan perubahan perempuan pada zaman sekarang itu biasa disebut dengan low bolkat atau model serigala. Oh, jadi itu terlihat lebih cantik atau perempuan itu terlihat lebih menarik. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Atas perhatian teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Saya berikan kepada setiap kelompok untuk mengajukan pertanyaan. Oke, kepada teman saya juga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada teman Angel, apakah perubahan ini hanya berdampak positif dan tidak berdampak negatif? Tolong pertanyaan lebih diperjelas, mungkin gambar yang nomor 1 atau gambar yang nomor 5, karena di dalam lembar LKPD itu terdapat 2 gambar. Perubahan yang terjadi di setiap gambar ini, apakah hanya berdampak positif dan tidak berdampak negatif? Jadi terima kasih untuk teman Dion yang sudah menyampaikan pertanyaan. Sekarang kami akan langsung menjawab. Untuk gambar yang pertama yang ini, itu tuh guru memberikan pelajaran bersama melalui buku tulis, dan di sini ada teman kita yang sedang melakukan materi menggunakan versi. Itu salah satunya perubahan teknologi. Nah, ketika kita menggunakan teknologi secara baik, contohnya seperti teman kita Ali ini yang sudah memberikan pelajaran, memaparkan pelajaran melalui versi itu sangat bermanfaat dan berdampak positif. Akan tetapi teknologi itu memberikan dampak negatif apabila kita menggunakannya secara tidak baik. Contohnya seperti kita membuli teman melalui teknologi, memposting foto teman yang mungkin tidak baik atau memberikan komentar-komentar negatif pada teman seperti itu. Lalu yang nomor 5, gambar yang kedua, teman-teman bisa lihat di sini, model rambut itu. Jadi menurut kami model rambut itu tidak terlalu berdampak negatif, karena model rambut ini adalah perubahan kecil yang tidak berpengaruh bagi masyarakat. Perubahan yang paling menonjol dalam masyarakat yaitu 1. Perubahan alat teknologi, 2. Perubahan alat transportasi, 3. Perubahan cara berpakaian. Nomor 4. Berdasarkan hasil pengamatanmu di masyarakat dan yang kalian alami, apa saja bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi? Berikanlah pendapat kalian tentang dengan contoh. Menurut kami, dalam masyarakat sekarang terjadinya perubahan secara cepat atau revolusi. Dikarenakan masyarakat zaman dulu cara membersihkan rumput dengan menggunakan alat sederhana seperti sofa, sapi, dan alat bantu lainnya. Sedangkan zaman sekarang masyarakat lebih mengenal dengan namanya mesin pemotong rumput. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Menurutmu termasuk bentuk perubahan sosial apa dan berikan alasan. Jadi ini gambar
gambar perubahan masyarakat. Menurut kami, dari gambar tersebut terjadinya perubahan kecil karena masyarakat zaman dahulu lebih mengenal dengan berpakaian sopan dan gaya rambutnya rapi diikat satu kali ulang. Sedangkan zaman sekarang masyarakat lebih menggunakan pakaian yang tren dan mengikuti gaya-gaya barat. Sedangkan gaya rambut zaman sekarang lebih menarik dan diikat ke belakang. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Menurut kalian, apakah para siswa atau para pelajar khususnya di Smart Hall Sambi sudah menggunakan teknologi ke arah yang negatif atau positif? Menurut kami, siswa di Smart Satu Jaya Baptis Hall Sambi cenderung menggunakan alat elektronik dengan positif. Tolong berikan contohnya. Contohnya seperti handphone. Anak smart lebih menggunakan handphone untuk belajar atau mencari tugas dan lain-lain. Mungkin pada teman-teman lain ada yang mesti ditanya. Langsung saja pertanyaan saya, apakah guru-guru di SMA sudah menerapkan alat teknologi canggih untuk cara mengajar kepada siswa atau masih menggunakan alat sarana yang masih tradisional? Sekian dari saya, terima kasih. Menurut kami, guru-guru SMA sudah menggunakan alat elektronik seperti LCD dan laptop untuk metode pembelajaran di kelas dan itu. Sekian saja dari kelompok kami. Mungkin jika tidak ada pertanyaan dari kelompok lain, kami undur diri. Enggak, mari kita saling bersama untuk mereka. Bunda mengambil kesimpulannya. Kita simpulkan bersama-sama mengenai materi hari ini. Bunda menyadari bahwa setiap kita sadar atau tidak sadar pasti mengalami yang namanya perubahan. Baik dari kita kecil maupun kita sampai kita dewasa, kita setiap hari mengalami yang namanya perubahan. Baik, sebelum menutupi kegiatan kita hari ini, Bunda mengapresiasi, Bunda memberi kerjasama kalian, karena berkat kerjasama kalian, hasil meditasi kalian luar biasa, dan kalian bisa melihat berdasarkan hasil observasi atau pengamatan kalian di lingkungan masyarakat. Kalian mampu mempresentasikan di depan dengan baik dan benar, bisa menjawab semua soal-soal dengan baik dan benar. Tapi Bunda mau tanya hari ini, menurut kalian tanggapan kalian mengenai pelajaran kita hari ini? Cek. Mengenai pelajaran kita hari ini tentang perubahan sosial, kami dapat memahami tentang perubahan sosial, terlebih khusus tentang karakteristik perubahan sosial dan bentuk-bentuk perubahan sosial. Dengan melihat fenomena sosial di lingkungan sekitar, kami dapat memahami bahwa perubahan itu dapat berubah seseorang ke arah yang baik dan
perubahan Sosial. Ada yang lain lagi? Iya, itu ya kan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan kepada saya mengenai materi hari ini sangat bagus dan hampir itu materi ini terbukti di perubahan yang ada di masyarakat saat ini. Sekian dari saya. Ada yang lain lagi? Menurut saya pembelajaran kita hari ini sangat-sangat mengedukasi ataupun sangat-sangat membuat kita pada bentuk-bentuk dalam perubahan sosial. Misalnya kita sebagai anak sekolah kita bisa memahami dengan baik seharusnya sikap kita bagaimana untuk mengikuti perubahan zaman tapi dengan cara yang lebih positif, misalnya mencari edukasi tontonan yang baik yang berguna bagi masyarakat kita dan untuk sebagai media belajar kita. Sekian dari saya. Tepuk tangan. Bunda memberikan tugas untuk minggu kali untuk pertemuan berikutnya tentang dampak dari perubahan sosial. Kalian bisa cari di tentang cari-cari di internet tentang dampak perubahan sosial. Sekian dan terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Mari kita semangat kembali kita berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa dan Kudus. Amin. Malaikat Allah, Tuhan, Tuhan, Tuhan,